Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan dulu. Nama ibu adalah Ibu Fitri Aprilianti, bisa dipanggil dengan Ibu Fitri. Ibu di sini akan memaparkan yaitu mengenai sejarah madrasah. Ibu akan memaparkan sedikit sejarah madrasah PPI 105 atau bisa dikenal dengan masyarakat itu mengenal dengan sejarah Madrasah Nurul Iman. Nah, Nurul Iman itu terbagi dua, ada Nurul Iman MTS-nya yaitu tingkat Madrasah Sanawiyah, dan yang kedua adalah Madrasah Aliyahnya. Oke, di sini Ibu akan sedikit memaparkan mengenai sejarah Madrasah PPI 105. Sejarahnya diawali ketika tahun 1980 ya. Tentu saja untuk pendirian madrasah ini banyak hambatan. Dari mulai tenaga ya, uang mungkin, harta yang harus dikeluarkan. Dan yaitu hambatan dari masyarakatnya sendiri. Itu kan ya. Awalnya sejarah Madrasah Nurul Iman ini bisa terbentuk itu awal mula itu adalah dari almarhum Ustadz Suratman ya. Dia itu ya beliau mempelopori pengajian yaitu tepatnya di Kampung Bobojong dengan bergabung dengan Bapak Haji Engkos ya. Jadi Bapak Haji Engkos US itu adalah salah satunya mungkin murid ataukah kawannya dari almarhum Ustadz Suratman ini. Nah, awalnya berdirinya MTS dan MA ini yaitu dari pengajian-pengajian yang dipelopori oleh Ustadz Suratman. Nah, itu awalnya ya. Lalu ketika tahun 1984 di sini muncul sosok lelaki. Di sini disebutkan ya di dalam blognya Kamila saya yaitu selain sumber lisan ketika saya belajar mengenai sejarah yaitu sumber dari tertulis yaitu dari blognya Kamelia yang ditulis tahun 2016. Tulisan itu menuliskan bahwa ketika tahun 1804 itu ya 1984 ada seseorang lelaki yang bernama sekarang itu dikenal dengan Bapak Haji Engkos yang tinggal di Bobojong itu bergabung di dalam pengajian yang membentuk pengajiannya itu seperti halakoh atau perkumpulan-perkumpulan pengajian itu. Nah, itu adalah salah awal mulanya berdirinya sekolah ini ya. Lalu ketika tahun 1991 mencetus ada organisasi Persis ya, ada di bawah pimpinan cabang Cimahi Tengah. Jadi dulu pimpinan cabang Cimahi Utara itu belum ada karena belum memenuhi syarat untuk menjadi salah satu pimpinan cabang ini. Nah, pada tahun 1993 nah ya 1993 ingat ya, barulah Cimahi Utara ini memenuhi syarat untuk untuk mengorganisir anggota-anggota yang ada di Cimahi Utara ini sekitar 20 orang untuk memenuhi syarat berdirinya organisasi dan yang diketuai oleh Bapak Haji Engkos yang sekarang sudah mungkin sudah terkenal gitu kan ya. Beliau adalah salah satu yang mendirikan MTS Nurul Iman ini. Lalu ketika tahun 1993 berdirilah pimpinan Cimahi Utara ini. 1994 ini dibangun. Dulunya itu awalnya hanya 2 kelas ya. 2 kelas PPI 105 ini. Akan tetapi karena banyak hambatan dari masyarakat, hambatan dari orang-orang luar yang melihat organisasi Persis ini dipandang mungkin sesat gitu ya zaman dulu itu karena ilmu yang mereka miliki itu sangat kurang, sehingga mereka itu bahkan menyebut
Persis itu adalah agama. Padahal Persis itu bukan agama. Persis itu adalah sebuah organisasi. Ada organisasi Muhammadiyah, Persis, gitu ya, NU. Nah, itu bukan agama ya, tetapi itu adalah organisasi. Nah, 94 berdirilah MTS Nurul Iman ini. Ya, dinamai dengan MTS Nurul Iman. Ya, Madrasah Sanawiyah Nurul Iman. Nah, ketika tahun 1997, maka ada dua, yaitu MTS dan MA. Nah, dibangunlah MTS dan MA itu. Ya, lalu berkembang sampai sekarang tahun 2020, alhamdulillah Madrasah Sanawiyah ini berkembang dengan pesat. Dari yang awalnya 2 kelas, yang awalnya 5 kelas, bertambah dan alhamdulillah sekarang memiliki kelas yang banyak, hampir 20 kelas. Madrasah Nurul Iman memiliki kelas ya, MTS dan MA, lalu memiliki perpustakaan, memiliki masjid ya, memiliki lab komputer, lab IPA. Nah, ini alhamdulillah semakin pesat gitu ya. Tentunya dengan dukungan-dukungan dari orang-orang yang memang mereka ingin dirinya itu memberikan sumbangsih terhadap sekolah. Ya. Lalu di sini juga ada tenaga pendidik di dalam blog itu ya, dalam blog Kamelia 2016 itu disebutkan ada tenaga pendidik yang menjadi salah satu pendiri selain Bapak Haji Engkos, ada juga almarhum Ustadz Suratman, ada juga di sini tertulis Ustadz Uwa, Ustadz Nani dan Ustadz Aat. Ada juga yang sampai sekarang ya, sampai tahun 2020 itu ada Ustadz Yuda ya, Ustadz Munandar. Lalu ada lagi dalam blog itu disebutkan ada Ustazah Bu Iyong. Nah, itu salah satunya adalah yang pertama kali mungkin dia mengajar di sini itu dari mulai hanya 2 kelas. Nah, itu ya. Lalu ada lagi tadi itu adalah Ustadz dari pendidikan agama Islamnya. Ada juga dituliskan dalam blog itu, dalam tulisan itu ada guru umumnya, yaitu ada almarhum Ustadz Budi dan Ibu Haji Atika. Nah, mungkin sebenarnya masih banyak ya sejarah Madrasah Nurul Iman yang harus harus kita ketahui, seperti siapa itu almarhum Ustadz Budi, siapakah itu Bu Atika itu, siapakah itu Ustadz Uwa, Ustadz Nani dan Ustadz Aat. Mungkin kita sebenarnya masih panjang, tetapi karena durasi yang hanya beberapa dibatasi, mungkin cukup sekian dari pemaparan Ibu mengenai sejarah PPI 105 atau sejarah Madrasah Nurul Iman. Sampai ketemu, selamat bergabung di Madrasah Nurul Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.